Depok Jawa Barat di Jalan Braga nomor 25 Bandung. Sementara di Bogor sendiri adalah di Kali Media Wilayah Sungai Ciliwung Sadane. Di bawah Sungai Ciliwung Sadane tersebut ada unit pelayanan Bendung Katulampa yang di mana SUP Bendung Katulampa meliputi 5 daerah irigasi, di antaranya daerah irigasi Katulampa, daerah irigasi Bantarjati, daerah irigasi Cibanon, daerah irigasi Cibalok, dan daerah irigasi Sadana Empang. Fasilitas ada radio komunikasi Motorola, ada CCTV, ada AWL atau network level, ada beberapa radio komunikasi untuk memonitor di hulu atau puncak cuaca di hulu atau hujan atau tidaknya. Ada kita monitor mulai CCTV, koordinasi dengan AWL dan Depok dan Manggarai. Kita pakai radio Motorola. Orang tua yang senior kami di Katulampa itu rencana awalnya pada tahun 1987, selesainya itu pada tahun 1911, selesai diresmikan oleh pemerintah Jakarta pada tahun 1911. Dan sekarang masih berdiri oleh fungsi untuk sangat irigasi, uang itu banyak di Jakarta sebagai air baku untuk Bogor dari Jakarta, dan yang lebih dominan monitor untuk kalau banjir di Jakarta. Itu yang utama. Jadi kali tangan Pendapuk Bogor Timur. Ya Kang Doi, silakan dilanjut. Untuk personil petugas khusus banjir di Bandung itu ada 7 orang. Jadi dia terkena shift, setiap shift 2 orang. Jadi untuk petugas banjir tidak mengenal hari libur, hari lebaran juga. Kalau banjir, petugas harus standby di tempat. Kita melakukan pemeliharaan pintu air dan pintu bendung ini. Kita lakukan 1 minggu minimal 2 kali. Lagi enak-enak terdibel lagi. Mas, dosen nunggu. Gagal. Namanya open panel operasional kita seperti yang ada tugas-tugas kerja kita dari platform air, monitor curah hujan, bersih saluran, mengangkat sampah, ada perumahan, ada badan rumput, ada pencatatan diri juga, beberapa standar operasional yang tertera di bendungan beda. Kalau bendungan bisa menampung air, mengendalikan air. Di saat banjir, air ditampung, alirkan di situ. Kalau bendung tidak menahan air, tetapi hanya memonitor. Seperti perubahan air, besaran irigasi, selebihnya rawat salik ke sungai. Itu fungsinya beda dengan bendungan. Dan sebagai warning, dikatakan untuk banjir di Jakarta. Jadi kita tidak bisa menahan air, menampung air. Hanya memonitor penggunaan air, untuk memperhitungkan air untuk saluran irigasi.
dari sini dicatat oleh petugas, dari petugas Bendung dilaporkan ke Balai PSDA yang ada di Jalan Paledang. Kita mulai dari mengamati berapa ketinggian muka air pada pukul sekian, kita catat misalnya pukul sekian kita catat, langsung kita laporkan per jam, 1 jam sekali. Adapun kita bisa melapor beberapa menit, dan itu bila mana ada kenaikan pada periode misalkan 5-10 menit kita laporkan kembali, ada kenaikan kita laporkan kembali. Kejadian tuh tahunnya kurang lebih tahun 2012 itu 250. Jadi air udah di atas pintu, udah tidak bisa dikendalikan. Jadi antara air di belakang pintu dan di depan pintu, itu di belakang mercu dan di depan mercu sudah sama tinggi muka air ini. Sungai Ciliwung ini berangsur-angsur memburuk setiap tahunnya, terutama pada sampah. Sampah itu, volume sampah itu bertambah. Karena apa? Di wilayah hulu sudah beberapa tempat rekreasi yang sudah dibangun di tepatnya di pinggir sungai. Kondisi alam seperti ini banyaknya sampah, buang sampah sembarangan maka tidak peduli dengan lingkungan itu sendiri. Dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di bantaran, maka akibat dari masyarakat tersebut banyak yang membuang sampah sembarangan, sehingga sungai-sungai sekarang itu banyak sampah plastik kabel, tapi sampahnya macam-macam, ada kursi, ada kasur. Jadi untuk petugas banjir tidak mengenal hari libur, hari lebaran juga kalau banjir petugas harus standby di tempat. Kita kemarin udah kerja, hari ini Jumat kita kerja, besok pagi kita pulang ke rumah. Kalau misalnya keadaan cuaca tidak memungkinkan untuk istirahat di rumah, seperti hujan, deras, atau apa, kita kembali lagi ke tempat kembali. Walaupun hari libur sedang main, dan dimanapun kita kembali. TMA normal Katulampa 815 mendung untuk seputaran Katulampa dan jalur atas kawasan atas Gunung Gede sudah tidak kelihatan, kelihatan kabut tebal. Tidak menutup kemungkinan 815 mungkin seputaran atas diguyur. Bendung yang berbeda, bendung beda.
bisa menampung air, mengandalkan air. Di saat banjir air ditampung, kita alirkan ke sungai. Kalau benar tidak menahan air, kita hanya memonitor, memperhatikan perubahan air, besaran irigasi, selebihnya rawat cari ke sungai. Dan itu fungsinya beda dengan bendungan. Sebagai warning indikator banjir di Jakarta. Jadi kita tidak bisa menahan air, menampung air. Hanya memonitor air, memberikan air untuk saluran irigasi. Airnya jangan dikirim ke Jakarta. Airnya jangan dikirim ke Jakarta. Karena kan kita di sini, saya sudah jelaskan, bendung Katulampa itu sesuai fungsinya. Bendung itu kan untuk menaikkan elevasi muka air agar air itu masuk ke irigasi. Untuk bendungan Katulampa sendiri itu fungsinya buat peruntukan buat irigasi, buat pengairan sawah. Untuk usaha ini kebanyakan yang dikelola itu buat perikanan air. Hanya sekian persennya itu sawah. Harusnya koordinasi dengan pejabat masyarakat itu seperti apa. Baik, kita harusnya ada koordinasi untuk menjaga kelangsungan air sungai ini. Karena kan kalau kita perhatikan di Jakarta itu air bersih itu sudah ya. Di sebagian daerah itu bahkan di kali sumur bor itu airnya udah asin. Alangkah kita akan bermanfaatnya kalau misalkan sungai Ciliwung ini kita jaga dengan baik, terutama dari sampah. Memelihara lingkungan itu sendiri, kita hanya kesadaran diri kita sendiri aja. Udah masyarakat itu banyak yang aspirasi membuang sampah sembarangan. Kalau udah ada tulis di buang sampah sembarangan, tetap aja masyarakat itu upayakan yang dari sekitar sungai Pakali buang air, buang sampah sekali. Yang paling utama adalah rasa memiliki dari masyarakat sendiri. Kalau masyarakat merasa memiliki, berarti sungai akan bersih. Rawatlah sungai seperti Anda merawat anaknya sendiri. Jangan jadikan Sungai Ciliwung itu sebagai tempat sampah raksasa.